percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi pada kali ini di ibadah Innovative Generation. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama mengucapkan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudaraku, marilah kita merendahkan hati kita. Kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Saudara,
Marilah kita bersuka cita menyambut berita anugerah sebagaimana yang tertulis pada kitab Daniel pasal 9 ayat 9 yang berbunyi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai
Shalom saudaraku, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau menempatkan kami, Engkau memberikan kami lagi waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang pakai diri kami ini ya Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kehidupan kami di masa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. LAI memberikan judul Panggilan dan Pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saat dimana saya merekam video ini, baru saja adik saya memposting sebuah fotonya di Instagram, mungkin dia ada di sebuah hutan atau kebun begitu, dengan caption, hilang untuk healing atau healing berujung hilang. Nah, kata-kata ini menjadi menarik karena kata healing sekarang ini sering sekali terdengar. Bahkan banyak sekali orang yang akhirnya memakai kata healing tersebut. Mungkin saudara dan saya pun pernah mengatakan kata-kata tersebut. Misalnya kayak, aduh udah capek banget nih, pengen healing gitu ya. Atau misalnya berat banget beban hidupku, pengen healing. Yang kadang-kadang sebenarnya healing ini yang kita pakai itu artinya adalah liburan. Nah saudaraku, fenomena kata-kata healing, mungkin kata-kata lain seperti self-reward, me time, ini sering banget dipakai. Sering sekali dipakai oleh kalangan-kalangan muda. Bahkan yang sudah lanjut usia, sudah tua pun kadang ada yang memakai kata-kata ini. Bahkan anak-anak pun juga banyak yang memakai kata-kata ini. Seakan-akan ini adalah kata-kata yang melegitimasi sebuah tindakan untuk tidak ada di dalam sebuah situasi. Nah, kadang-kadang healing yang kita pakai, kata-kata healing yang kita pakai ini artinya bukan seperti makna aslinya, tetapi seperti sebuah pelarian. Nah, setelah orang-orang ini melakukan healing, setelah kembali ada orang-orang yang akhirnya semangatnya tuh hanya sementara. Padahal jika kita lihat
Orang-orang yang melakukan healing ini harusnya ya, ketika kembali kepada pekerjaannya, ketika kembali kepada rutinitasnya, maka ia akan memiliki semangat lagi setelah di waktu yang lalu mereka merasakan kelelahan sampai butuh healing tersebut. Ini menjadi menarik ketika kita tuh sebenarnya mungkin ragu-ragu, mungkin keliru juga akan arti kata healing. Nah, arti kata healing, saudaraku, menurut Oxford Dictionary, ini yang saya temukan, healing adalah the process of becoming or making somebody or something healthy again. Jadi ya, the process of becoming or making somebody or something healthy again. Atau dengan kalimat lainnya adalah the process of getting better after an emotional shock. Penekanannya itu ada pada kata proses pemulihan. Proses untuk menjadi sehat kembali. Dari sini mungkin kita tergelitik sedikit. Benar nggak ya selama ini yang kita lakukan, healing yang kita lakukan itu membuat kita kembali sehat. Membuat kita kembali bersemangat. Atau jangan-jangan ketika kita kembali dari healing, dari proses healing tersebut, kita malah capek. Kita malah gak semangat menjalani. Kita menyadari, saudaraku, kita sama-sama menyadari bahwa setiap orang itu pasti butuh healing. Setiap orang itu pasti butuh waktu untuk memulihkan energi. Untuk memulihkan apa yang ada di dalam diri. Tetapi kembali lagi pertanyaannya adalah, apakah healing yang selama ini yang biasa kita lakukan ini sudah benar? Mungkin contoh-contoh healing ini sudah banyak kita temukan. Misalnya ada karyawan gitu bilangnya, yuk kita healing yuk. Tapi healingnya ke Lombok gitu ya. Atau ke luar negeri. Atau ke Raja Ampat. Sesuatu yang sangat wow gitu. Sampai akhirnya kadang-kadang ada orang yang menilai bahwa healing itu adalah sebuah proses hanya untuk orang yang beruang. Lalu orang-orang yang tidak punya uang ini healingnya bagaimana? Kalau misalnya healing itu dimaknai sebagai sebuah liburan yang sangat-sangat bersenang-senang, maka hanya orang-orang tertentulah yang bisa healing. Tetapi kembali, setiap orang, semua orang itu butuh healing. Setiap orang itu butuh healing. Bahkan Tuhan sendiri juga memberikan waktu untuk setiap orang untuk healing. Dia tidak pernah mengganggu ketika orang itu sedang melakukan healingnya. Nah, banyak juga kita menemukan nih fakta-fakta bahwa ketika orang itu habis healing, terutama yang misalnya healingnya adalah liburan keluar kota, liburan bermain-main atau segala sesuatu, banyak hal yang bisa dilakukan. Ketika dia kembali kepada rutinitasnya, misalnya pekerjaan, kehidupan, atau kehidupan berkeluarga, dia malah kembali merasa lelah. Sampai akhirnya dia merasa, oh aku butuh healing lagi nih. Aku butuh lagi nih healing. Apakah healing yang seperti ini adalah healing yang benar? Kalau kita kembali ke Oxford Dictionary tadi, healing ini kan adalah the process of becoming. Becoming healthy again. Apakah yang seperti itu, contoh-contoh yang seperti itu adalah orang yang benar-benar melakukan healing? Nah, kita keep dulu jawabannya. Saudaraku, dalam Alkitab, ini pun kita bisa melihat contoh-contoh yang kayaknya niatnya itu mau healing. Tetapi yang terjadi adalah mereka menghilang. Bukan benar-benar menghilang gitu ya, tetapi menghilang dari Allah. Misalnya yang pertama, ini mungkin tidak secara spesifik contohnya, tapi kita bisa lihat dari perspektif itu. Yunus yang diutus Allah untuk pergi ke Niniwe. Dia merasa kalau dia belum sanggup untuk pergi melakukan tugas dari Tuhan. Dan dia akhirnya memilih untuk menepi
pergi ke Tarsis. Mungkin di dalam hatinya dia bilang, sebentar Tuhan, sabar. Aku harus mengumpulkan yang lain-lain dulu nih. Tunggu Tuhan, sabar, sebentar dulu. Ini mungkin adalah sebuah contoh ketika kita berusaha untuk healing dulu deh sebentar. Sabar. Tapi ternyata malah ini yang membuat akhirnya Yunus terhilang dari Allah. Contoh lainnya adalah Daud. Kita semua tahu ya Raja Daud, bagaimana bijaksananya dia. Nah, ketika Daud sedang beristirahat dari perang, jadi pasukan-pasukannya itu tetap pergi berperang, Daud tinggal di dalam istananya, ia sedang beristirahat gitu ya. Malah ketika Daud memilih untuk beristirahat dan tidak berperang, Daud melakukan kesalahan, yaitu dengan melihat Batsheba mandi dan akhirnya pergi tidur dengan Batsheba. Nah, dua contoh ini memperlihatkan kepada kita tokoh-tokoh yang niatnya mau healing, tapi malah terhilang dari Allah. Jadi bagaimana seharusnya kita melakukan healing tersebut? Saudaraku, mungkin kita sudah banyak sekali membaca, mendengar cara-cara healing yang ampuh di media-media. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk mendalami bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita bekal sebelum kita melakukan segala sesuatu. Nah, di dalam perikop yang kita baca hari ini, dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11, dikatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu yang berguna untuk kita, untuk hidup saleh, hidup sesuai dengan pengenalan kita akan Allah. Jadi sejak awal mula Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatu. Bahkan kita tahu waktu yang kita pakai hari ini, waktu yang ada sampai saat ini adalah juga pemberian Tuhan. Nah, bahkan di dalam ayat 5 sampai 8 kita juga diberikan petunjuk untuk berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan, lalu pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan juga semua orang. Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita dan kitalah yang perlu untuk mengelolanya. Jika tidak, di ayat 9 dikatakan bahwa jika tidak maka kita akan menjadi buta dan picik. Nah, ketika mendengar kalimat-kalimat ini, bacaan kita hari ini, mungkin rasanya seperti hidup ini kok semakin berat. Hidup ini kok semakin susah ya dijalaninnya kalau harus mengikuti setiap kalimat demi kalimat yang ada di dalam Alkitab. Akibatnya kok kayaknya semakin ingin healing ya. Nah, sabar, tahan dulu saudaraku. Petrus kemudian melanjutkannya dengan kata-kata di dalam ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudaraku, kita bersyukur bahwa kita adalah pribadi yang diciptakan Tuhan, bukanlah robot. Kita diciptakan Tuhan bersama dengan kebebasan dan juga pilihan yang diberikan kepada kita. Jadi mari, Bapak Ibu Saudaraku, kita jalani hidup ini dengan penuh dengan tanggung jawab. Mungkin terkadang kita itu punya pikiran bahwa segala sesuatu itu terasa melelahkan, segala sesuatu terasa menyakitkan sampai kita harus mengambil waktu sejenak untuk healing tersebut. Saudaraku, jika kita merasakan hal ini, maka ini sudah saatnya untuk kita semua menepi sejenak. Lakukanlah healing tersebut. Tetapi lakukanlah healing yang benar. Jangan lupa untuk tetap melibatkan Tuhan dalam proses tersebut.
kita kembali kepada arti dari healing tersebut, yaitu sebuah proses yang menjadikan kita kembali pulih, yang menjadikan semangat kita yang tadinya sudah lelah kembali ada. Jadi bukan sebaliknya. Mari lakukan proses tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan di dalam proses healing kita. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mendengarkan renungan ini lalu berpikir, oh kalau begitu healing itu harus yang baca Alkitab. Tidak Bapak Ibu, tidak selalu. Healing itu bisa banyak hal yang kita jalani. Bahkan mungkin liburan yang sekarang ini terlihat dengan bersenang-senang tersebut, itu juga bisa jadi menjadi proses healing. Tetapi healing yang benar adalah melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber pemulihan tersebut. Misalnya, jika kita berencana healing dengan liburan keluar kota, misalnya ke pantai begitu, jangan lupa untuk syukuri bahwa setiap pemberian tersebut ada campur tangan Tuhan. Bahwa ketika kamu menarik nafasmu di depan pantai lautan, ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam setiap apapun. Atau misalnya kita berencana healing dengan bermain gitu, di Dufan misalnya. Percayalah bahwa setiap apapun yang kita lakukan di sanalah ada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita berhati-hati untuk melakukan apa yang ada di dalam hidup kita. Jangan selama ini kita itu membutuhkan liburan bukan untuk healing, melainkan untuk menghilang. Jadi mari, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita healing, namun jangan sampai kita menghilang. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan. Engkau memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan segala proses kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa penyembuhan, pemulihan yang terbaik adalah ada padamu ya Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk terus bertanggung jawab di dalam hidup kami, hidup yang Engkau berikan kepada kami. Agar walaupun kami sedang menepi sejenak, tetapi itu bukan menjadi alasan kami untuk hilang, bukan menjadi alasan kami untuk berlari dari segala yang kami harus lalui dalam hidup ini. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan step by step dalam setiap hidup kami sampai akhir tujuan hidup kami yang Engkau tetapkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama berdoa untuk doa persembahan yang telah kita kumpulkan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Ya Bapa, mohon pertolongan-Mu, sucikan dan kuduskan persembahan ini kiranya layak untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa syafaat ya Tuhan, untuk gereja kami, untuk bangsa dan negara kami. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha kuasa, kami mohon pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolonglah supaya negara ini aman dan damai dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon perlindungan Tuhan, tidak ada huru-hara apapun.
Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu bisa menjadi saksi Tuhan di dunia ini dan hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda, anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tolonglah ya Tuhan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepandaiannya. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pasangan hidup. Tolonglah ya Tuhan supaya mereka mendapatkan yang terbaik, yang seiman di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua ini kami mohon. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan mengingat 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati.
Mari saudaraku, kita kembali menjalani aktivitas kita dan juga sempatkanlah waktu untuk menepi sejenak untuk melakukan healing agar kita tidak semakin terhilang dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Saudaraku, selamat melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di ibadah Innovative Generation minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.